Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Nazona Fisa Zahra. Perkenalkan nama saya Ziki Moses Robinsar. Perkenalkan, nama saya Fauzan Teja. Perkenalkan, nama saya Naila Nafai Sabrina. Perkenalkan, nama saya Fili Sofiana Malintana Pitipulu dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan karya tulis kami tentang implikasi pemanfaatan teknologi terhadap proses evolusi bahasa dalam konteks komunikasi manusia. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Kemajuan peradaban masyarakat di Indonesia, terutama Gen Z, terhadap media sosial diharapkan dalam berbagai dampak yang akan dihadapi. Dampak baiknya tentu Gen Z lebih melek terhadap kemajuan globalisasi. Tetapi tentu dampak buruknya Gen Z akan menjadi generasi yang malas karena kesehariannya dihabiskan untuk bermain media sosial. Dampak buruk lainnya juga tentu para Gen Z ini tidak mempunyai waktu untuk berinteraksi secara sosial dengan lingkungan sekitar, yang membuat para generasi jadi generasi yang angkuh dan tidak mempunyai karakter yang baik sebagai warga negara. Kemajuan teknologi telah membawa generasi ini menjadi generasi yang mempunyai masalah dalam hal moralitas. Pada awalnya, komunikasi antar manusia hanya bertukar informasi melalui bahasa dan bertukar informasi secara langsung melalui percakapan sehari-hari. Dengan perkembangan teknologi, sekarang semakin mudah kehidupan manusia seperti proses komunikasi yang tanpa memikirkan jarak, ruang, dan waktu, dan lebih mudah dalam memperoleh informasi dengan cepat. Manusia memakai bahasa dalam seluruh kesehariannya. Bahasa juga menjadi penggunaan secara minimal dan dapat dipahami sesuai maksud dan tujuan dari si bicara. Bahasa juga sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi kepada pihak lainnya. Bahasa menjadi hal yang penting dalam pembelajaran. Komunikas telah menciptakan fenomena baru dalam dunia bahasa, yaitu bahasa internet. Bahasa internet adalah bahasa yang digunakan oleh pengguna internet dalam berbagai aktivitas online seperti email, chat, blog, forum, dan media sosial. Bahasa internet memiliki ciri-ciri khas seperti singkatan, emoticon, simbol, dan campuran bahasa. Dan kali ini saya akan menjelaskan apa itu metode penelitian dalam karya tulis ilmiah. Metode penelitian adalah pendekatan sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data. Dalam karya tulis ilmiah, metode penelitian memberikan landasan yang kuat bagi keakuratan dan validitas temuan. Terdapat dua pendekatan umum, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Mari kita lihat contoh jurnal penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jurnal ini memfokuskan pada implikasi pemanfaatan teknologi terhadap evolusi bahasa dalam konteks komunikasi manusia. Penelitian ini mengandalkan data primer dari responden yang terlibat dalam fenomena tersebut. Mereka adalah sumber utama informasi terkait. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan website. Ini melengkapi wawasan dengan literatur yang relevan. Dengan menggunakan kualitatif deskriptif, penelitian ini lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena, memberikan insight yang kaya tentang hubungan antara teknologi dan evolusi bahasa. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada peran teknologi dalam evolusi bahasa. Yang ketiga ada pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa. Dan keempat ada pengaruh teknologi terhadap gaya bahasa. Jadi untuk yang pertama, penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat modern berkaitan erat dengan teknologi sebagai kebutuhan sehari-hari mereka dalam melaksanakan berbagai kegiatan seperti komunikasi. Tingkat penggunaan teknologi dalam komunikasi sehari-hari menyatakan bahwa 57,4% responden selalu menggunakan teknologi dalam komunikasi sehari-hari. 37,7% responden sering menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dan sisanya jarang, kadang-kadang, dan bahkan tidak pernah. Ini menyatakan bahwa kehidupan di era digitalisasi tidak terlepas dengan penggunaan teknologi dan dalam berkomunikasi. Teknologi telah mengubah cara kita untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menjalin hubungan dengan orang lain di berbagai aspek kehidupan. Tingkat penggunaan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa 52,5 responden lebih sering berkomunikasi secara tidak langsung melalui pesan teks dibanding komunikasi secara langsung. Kemudian, tingkat penggunaan komunikasi secara pesan teks atau panggilan telepon yang menyatakan bahwa 67,2 responden lebih sering berkomunikasi secara pesan teks dibandingkan dengan menggunakan pesan suara. Ini menyatakan bahwa penggunaan pesan teks menjadi salah satu cara paling umum suatu individu dalam berkomunikasi melalui suatu aplikasi seperti WhatsApp, Line, dan Messenger. Lalu yang kedua ada peran teknologi dalam evolusi bahasa. Teknologi memiliki peran yang signifikan dalam evolusi bahasa. Melalui interaksi yang terus-menerus antara teknologi dan bahasa, terjadi perubahan dan evolusi dalam cara orang berkomunikasi dan memahami bahasa. Teknologi tidak hanya menciptakan kata-kata baru, tetapi
juga mempengaruhi struktur kalimat, konvensi ejaan, dan gaya komunikasi secara keseluruhan. Menyatakan bahwa 45,9 responden menganggap hal tersebut berdampak positif, 47,5 responden menganggap tidak yakin terhadap hal tersebut, dan 6,6 responden menganggap hal tersebut berdampak negatif. Teknologi telah memainkan peran yang signifikan dalam evolusi bahasa manusia dalam perubahan tata bahasa dan ejaan dan komunikasi sehari-hari, seperti tata bahasa dan ejaan, singkatan dan akronim, emoji dan stiker, media sosial, dan bahkan penggunaan aplikasi antar bahasa. Kemudian, tanggapan responden terhadap pengaruh teknologi dalam perubahan tata bahasa dan ejaan dalam komunikasi sehari-hari yang menyatakan bahwa 90,2 responden menganggap bahwa teknologi mempengaruhi perubahan tata bahasa dan ejaan dalam komunikasi sehari-hari. Penggunaan teknologi dalam komunikasi seringkali mempengaruhi tata bahasa. Lalu selanjutnya ada pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa. Dalam konteks ini, bahasa terus berubah dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Tanggapan responden tentang media sosial yang mempengaruhi interaksi responden dengan orang lain secara langsung menyatakan bahwa 75,4 responden menganggap bahwa media sosial memiliki pengaruh pada interaksi dengan orang lain, baik positif maupun negatif. Kemudian, tanggapan responden terhadap pengaruh media sosial dalam penggunaan bahasa terhadap komentar atau unggahan menyatakan bahwa 95,1 responden menganggap media sosial mempengaruhi penggunaan bahasa terhadap komentar ataupun unggahan. Media sosial sebagai salah satu bentuk produk perkembangan teknologi tentu memiliki pengaruh dalam penggunaan bahasa, baik dalam hal perubahan gaya, perluasan bahasa, maupun perubahan budaya dalam penggunaan bahasa. Lalu ada pengaruh teknologi terhadap gaya bahasa. Pengaruh teknologi terhadap gaya bahasa sangat signifikan dan dapat dilihat dalam berbagai aspek komunikasi. Pengaruh teknologi terhadap gaya bahasa menciptakan dinamika yang terus berubah dalam cara orang berkomunikasi, baik melalui pengembangan kosakata baru, perubahan gaya komunikasi, atau pemakaian baru dari simbol dan emotikon. Menyatakan bahwa 72,1% menganggap bahwa teknologi sangat mempengaruhi gaya komunikasi dari gaya komunikasi sebelumnya. Penggunaan teknologi tentu mempengaruhi gaya bahasa yang sebelumnya, di mana saat ini manusia lebih beradaptasi dengan penggunaan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi baik secara formal maupun informal. Gaya bahasa formal seringkali digunakan dalam konteks profesional, akademik. Penggunaan teknologi telah membawa perubahan dalam cara penggunaan gaya bahasa formal. Sedangkan penggunaan gaya bahasa non-formal berkaitan dengan pertanyaan mengenai pendapat responden dalam penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari. 34,4 responden menganggap bahwa hal tersebut menjadi suatu hal yang menguntungkan. 9,8 responden menganggap bahwa hal tersebut menjadi suatu hal yang merugikan, sedangkan 55,7 responden tidak peduli terhadap hal tersebut. Berkaitan dengan tingkat penggunaan responden dalam mengikuti tren bahasa atau kata-kata populer dalam komunikasi, hanya ada 67,2% responden yang mengikuti tren bahasa atau kata-kata populer dalam komunikasi online. Menurut Zen dan kawan-kawan, tahun 2018, tren bahasa atau kata populer memiliki pengaruh yang signifikan pada cara kita berkomunikasi. Kata-kata populer sering kali mencerminkan budaya, tren sosial, atau pengaruh media yang sedang berlangsung. Pengaruh teknologi terhadap kejelasan kebahasaan. Tanggapan responden terhadap penggunaan teknologi yang mengurangi kejelasan pesan dalam berkomunikasi menyatakan bahwa 45,9% responden menganggap bahwa penggunaan teknologi mengurangi kejelasan pesan dalam berkomunikasi. Sedangkan 54,1% responden menganggap bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi kejelasan pesan dalam berkomunikasi. Kejelasan berkomunikasi berkaitan mengenai tanggapan responden terhadap penggunaan otomatisasi teks yang mempengaruhi kejelasan komunikasi yang menyatakan bahwa 73,8% responden menganggap bahwa otomatisasi teks mempengaruhi kejelasan komunikasi. Sedangkan terkait ketidakjelasan komunikasi berkaitan dengan pengaruh penggunaan singkatan dan akronim dalam pesan teks terhadap gaya berbicara menyatakan bahwa 59% responden menganggap bahwa singkatan dan akronim dalam pesan teks mempengaruhi gaya bicara suatu individu. Penggunaan singkatan dan akronim dalam pesan teks seringkali menimbulkan kerancuan bagi responden dalam melakukan komunikasi melalui pesan teks. Tidak hanya singkatan dan akronim, penggunaan emoji dan stiker menjadi salah satu evolusi bahasa yang dipengaruhi oleh teknologi. Lalu yang F, penggunaan emoji dan stiker dalam pesan teks. Tingkat penggunaan emoji dalam pesan teks menyatakan bahwa 77% responden menggunakan emoji dalam berkomunikasi melalui pesan teks. Berkaitan dengan tingkat pengertian kata atau frasa dengan emoji dalam pesan teks, menyatakan bahwa 47,5% responden sering mengganti kata atau frasa dalam pesan teks dengan emoji. Sedangkan 52,5% responden jarang mengganti kata atau frasa dalam pesan teks dengan emoji. Menurut Burhanuddin tahun 2019, penggunaan dan penggantian kata atau frasa dalam pesan teks dalam emoji adalah cara yang umum digunakan untuk mengekspresikan emosi, nuansa, atau makna pesan secara visual. Namun, apabila terlalu banyak emoji dalam satu pesan juga bisa menjadi terlalu berlebihan dan membingungkan bagi responden dalam melakukan komunikasi melalui pesan teks.
Tanggapan responden terhadap penggunaan emoji dalam membantu memahami perasaan orang lain menyatakan bahwa 86,9% responden menganggap bahwa penggunaan emoji membantu responden dalam memahami perasaan orang lain. Penggunaan emoji dapat sangat membantu dalam memahami perasaan orang lain dalam berkomunikasi digital. Berkaitan dengan tanggapan responden terhadap penggunaan emoji dan stiker dalam meningkatkan ekspresi dalam pesan teks, menyatakan bahwa 93,4% responden menganggap bahwa penggunaan emoji atau stiker mampu meningkatkan ekspresi dalam pesan teks. Penggunaan emoji atau stiker memang mampu meningkatkan ekspresi dalam pesan teks. Responden mampu menambahkan dimensi emosional dan visual ke pesan teks sehingga dapat membuat komunikasi lebih ekspresif dan menarik. Yang terakhir ada G, penggunaan aplikasi penerjemah. Tingkat penggunaan aplikasi penerjemahan sebagai alat komunikasi dengan orang yang berbeda bahasa menyatakan bahwa 26,2% responden sering menggunakan aplikasi penerjemahan ini sebagai alat komunikasi dengan orang yang berbeda bahasa. Sekitar 29,5% responden jarang, dan 39,3% responden kadang-kadang menggunakan aplikasi penerjemahan sebagai alat komunikasi dengan orang yang berbeda bahasa. Menurut Amir, tahun 2013, penggunaan aplikasi penerjemahan adalah alat yang sangat bermanfaat untuk berkomunikasi dengan orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Ini dapat digunakan dalam berbagai situasi, baik dalam pertemuan pribadi, bisnis, wisata, atau komunikasi internasional. Menyatakan bahwa 91,8% responden menganggap bahwa penggunaan teknologi dalam mendukung komunikasi antarbahasa Penggunaan teknologi dalam mendukung komunikasi antarbahasa telah memperluas kesempatan untuk berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda dan mengakses informasi dari seluruh dunia. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun teknologi penerjemahan semakin canggih, ada batasan dalam akurasi terjemahan, terutama dalam konteks yang sangat teknis atau dalam hal nuansa budaya. Oleh karena itu, penting untuk tetap memahami konteks budaya dan berkomunikasi dengan hormat saat berbicara dengan orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu Anda mengumpulkan pandangan dan pengalaman responden terkait dengan perubahan bahasa yang disebabkan oleh penggunaan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari karya tulis ilmiah kelompok 6. Dari karya tulis yang sudah kami buat, dapat kami simpulkan bahwa pemanfaatan teknologi memberikan dampak besar terhadap perubahan evolusi bahasa dalam konteks komunikasi manusia. Dampak yang diberikan baik dalam perubahan tata bahasa, ejaan, sinonim, akronim, emoji, stiker, media sosial, dan bahkan penggunaan aplikasi penerjemah antar bahasa. Hal tersebut sebagai wujud perkembangan teknologi dalam aspek kebahasaan. Perkembangan teknologi akan mendorong manusia untuk beradaptasi dan berkembang yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma bahasa yang konteks tertentu. Selain itu, penelitian dan pemahaman lebih lanjut tentang dampak teknologi pada evolusi bahasa akan terus memberikan wawasan yang berharga untuk masa depan komunikasi manusia. Pemanfaatan teknologi dalam konteks manusia telah membawa dampak yang signifikan pada evolusi bahasa. Dengan kesadaran dan pemahaman yang tepat tentang implikasi pemanfaatan teknologi terhadap evolusi bahasa, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dalam komunikasi manusia, sambil tetap menghormati nilai-nilai bahasa dan budaya yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.